Hey guys, welcome back to Dio and My Podcast. Hello. Where we are being rooted in truth And led by the Spirit. Haleluya. Nah, saudara, hari ini kita kedapatan 2 tamu spesial. Yes. Ya, nanti mereka akan introduce themselves. Tapi saudara, topik hari ini sesuai dengan kategori usia Betul. narasumber kita yang luar biasa ini. Judulnya apa, Mike? Gen Z bukan Gen Z dalam arti Tidur. tidur ya, Z gitu Iya. ya. Judul kita hari ini adalah Gen Z bukan generasi yang tidur. Karena sekarang kan generasi strawberry lah, generasi yang gampang pecah lah. It's not true. Ya, bahwa kita mau berkata lewat episode ini, Gen Z adalah generasi yang dipanggil Tuhan untuk waktu-waktu yang penting seperti saat ini. Amin. So, Yes. kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita. Mulai dari siapa? Silakan. Ayo. Oke. Oke. Oke, jadi nama saya Jose, Reinhard Jose Purnomo, dan saya di gereja GKI Higher Than Ever di Semarang. Yes. Dan sekarang puji Tuhan sudah lulus kuliah Oke. dan sudah mulai melayani di gereja. Praise. Umur berapa Jose? Saya umur 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Wow. 20 tahun cepat juga ya selesai kuliah ya? Ya. Aku 22 waktu itu. Iya. Iya. Ada dulu ikut Akselerasi. program akselerasi. Betul. Pantes. Biasanya kan lulus kuliah 22 tahun. Betul. Oke. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Davis, usia 21 tahun, mau masuk ke 22. Kesibukannya masih kuliah semester 7. Oke. Oke. Now, Jose berarti sama Davis itu udah kenal berapa tahun? Since birth. Dari lahir. Bisa dikatakan seperti itu sih. Sejak ingatan pertama kali bisa ingat dah udah ketemu TV. Yang bener. Yes. Soalnya Pastor Victor Purnomo, Pastor Hengki Kusworo, Pastor Victor siapa, Mike? nah, Pastor Apa? Victor, ayah dari dari Jose, Heeh. Pastor Hengki Kusworo adalah ayah daripada Davis yang adalah gembala dan wakil gembala di JKI Higher Than Ever, dan memang sudah melayani berapa lama Papi melayani sama-sama? Mungkin dari tahun 96, 97. Wow. Yes. Berarti udah Hampir 30 tahun. hampir almost 30 years, udah 30 tahun. lumayan. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Dan kalian dari kecil lahir sudah saling mengenal. Yes. Betul. Wow. Wow. So Pastor Dio kita hari ini mau bicara tentang bagaimana Tuhan punya calling, dan Pastor Dio akan memberikan kepada kita landasan biblika terlebih dahulu. Sebab waktu kita juga mau membahas tentang Gen Z, ada Yeah. seorang imam Yeah. di dalam Alkitab, imam besar yang juga memiliki sebuah gambaran profetis ya untuk generasi muda, akhir zaman, dan juga nama imam ini dimulai dari depannya Z. huruf Z. Siapa itu Pastor Dio? Generasi Zadok. Zadok. Jadi Bukan kita bicara kodok ya. Bukan. Kita hari ini mau bicara Gen Z, ada sesuatu karakteristik yang juga kita bisa pelajari dari Zadok. Yes. Yes. Begitu, dan bagaimana Zadok pun dipilih Tuhan. Gitu, karena namanya muncul beberapa kali. Betul. Dan dia menjadi imam dalam kerajaannya Daud. Nah, kenapa penting keimaman Zadok pada zaman Raja Daud? Karena waktu itu Daud mengalami suatu pergolakan ya Pergolakan. dalam kerajaan dan keluarganya. Iya, jadi saudara, nanti kita akan lihat beberapa ayat, Yes. tapi singkat ceritanya dulu nih. Iya. Gitu, menurut saya, walaupun saya juga mencari tahu, kayaknya nggak ada yang ngomong secara eksplisit berapa usia Zadok. Ya, cuman asumsi saya, Oke. ini asumsi, Zadok adalah usia muda. Begitu, Zadok usia muda, lebih muda daripada Imam Abiatar yang melayani sejak zaman Raja Saul. Begitu. Nanti kita juga akan lihat bahwa Zadok ujungnya menggantikan Abiatar. Iya. Begitu, karena Abiatar nanti membelot mengikuti Adonia, saudara, ya, yang akan melawan Daud, saudara. Tapi Zadok ini muncul dalam kehidupan Daud dan akhirnya meneruskan dalam kehidupan kerajaan anaknya Salomo. Iya. Begitu. Ya, karena Abiatar sudah ditulis duluan di Alkitab, jadi asumsi saya pasti Zadok lebih muda daripada Abiatar. Iya. Begitu. Ya, dan saya percaya Zadok mewakili generasi muda yang juga masuk tanda kutip belakangan dalam dunia pelayanan nih. Karena bapak-bapak rohani, Iya. ibu-ibu rohani kita, para pemimpin rohani udah masuk duluan dalam dunia pelayanan, dan kita baru masuk nih sekarang. Gitu loh. Well, setidaknya mungkin Pastor Michael, how old were you when you first started ministering? Belasan tahun? Iya, 13 years. 13 Saya lahir years? 12 tahun. Tapi mulai pelayanan mungkin langsung pelayanan. nggak? Langsung pelayanan angkat kursi, gulung kabel. Saya masuk di tim pendoa umur 13 tahun. Saya mulai pelayanan usia mungkin SMP.
Ya hampir mirip 15 ibadah 16 remaja, tahun. ibadah Iya. remaja main keyboard, lalu SMA ya Asher main keyboard gitu masuk pelayanan, tapi bener-bener baru aktif tuh seusia Davis sama Jose. Nah, kalau gitu kalau Davis sama Jose sendiri kapan mulai melayani? Umur berapa? Kalau Davis dimulai dari usia SMP 3 kalau tidak salah. Waktu itu pertama kali sebagai pemain musik di sekolah minggu. Oke, Jose Kalau Jose mungkin umur 11 atau 12. sudah mulai. Pertama kali di choir gereja. Habis itu juga sama, pemain musik di sekolah minggu. Lalu masuk SMP. Masuk SMP jadi ketua komsel. Dan Jadi Jose, usia 13 sih. Jose Davis dua-duanya ada di dalam worship team Yes. dan juga sekarang memimpin beberapa komsel bahkan Yes. ya. Betul. MK sebutannya. Ya, sebetulnya. Singkatannya apa sih MK? Mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Oke, di sana dipakainya MK Mesbah Yes. Keluarga. Dan kalian ketua rayon. Yes. Ya. Berarti berapa MK di bawah Jose, berapa MK di bawah Davis? Kalau Davis ini di rayanya Davis sendiri sekitar ada 3 MK. Oke, kalau Kalau Jose Jose sekarang ada 5 MK. 5 MK. Oke, praise the Lord. Saudara, sebentar kita mulai secara biblika. Yes. Ya, siapa sih Zadok ini? Iya, Ya. landasan nih. Landasnya dulu. Jadi saya mau buka dari 1 Samuel. Kita akan buka beberapa ayat. Oke. 1 Samuel pasal 22 dulu. Ini mengenai Abiatar ya. Karena 1 Samuel 22:20. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Nah, jadi kita tahu, saudara, ya, bahwa Abiatar ini nih sudah ada sejak dari awal-awal ketika para imam di Nob itu dibunuh. Jadi ketika Saul ngejar Yeah, Daud ya, yeah. dan Daud sembunyi kan. Yeah. Nah ternyata Saul dengar ada di Nob. Saul marah besar karena Yeah. imam di Nob itu Ahimelek itu menyembunyikan ya keluarga Daud Yeah. gitu. Nah Yeah. ini anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar, luput, ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Begitu. Jadi sejak saat itu Daud berkata ke 23, tinggallah padaku, janganlah takut, di dekat aku engkau aman. Begitu. Jadi dia yang melayani itu sebelum ada nama Zadok. Zadok baru masuk dalam pelayanannya Raja Daud itu dalam 2 Samuel 8, kita buka sebentar. Oke. Dalam 2 Samuel pasal 8 ayat yang ke-17. Ya. Saya baca dari ayat yang ke-15. Oke. Demikianlah Daud telah memerintah. Ya, ini salam telah memerintah atas seluruh Israel Iya. dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Nah, Zadok kita udah dengar tadi ya. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Iya. Dalam posisi kerajaan Daud telah memerintah, Abiatar sudah lebih dahulu ngikutin Betul. Daud. Karena semenjak diburu oleh Raja Saul, Abiatar udah masuk dalam Yes. narasi gitu Iya. loh. Nah, barulah di sini kita tahu Zadok bin Ahitub juga masuk menjadi imam. Jadi ada 2 imam nih. Ada 2 imam dalam kerajaannya Daud. Begitu ya. Ada 2 imam dalam kerajaannya Daud, saudara. Dan nanti berlanjut, saudara, bahwa akhirnya Tuhan memilih Zadok menggantikan Abiatar. Begitu. Kenapa? Karena ternyata Abiatar membelot. Padahal awal-awal Daud yang terima loh. Betul. Dan Cuman Abiatar akhirnya- melahirkan diri untuk ikut Daud. Nah, tetapi dia melihat kesempatan dalam kesempitan, dia tidak setia kepada pemimpinnya, dia nggak setia kepada rajanya yang dimana dia berlindung. Dia melihat, ini dari Absalom, Adonia, bahasa Indonesia Ya, Inggrisnya Adonijah. Iya, bahasa Inggrisnya Adonijah, Indonesia Adonia. Dia akhirnya membelot mengikuti Adonia. Iya. Nah, di situ Tuhan mulai memutarbalikkan keadaan dan sejak saat itu Abiatar namanya turun, Zadok naik. Gitu. Nah, sebentar saya mau kasih lihat dulu ayatnya di mana bahwa ada terjadi pertukaran seperti ini. Saudara. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja ayat 1 sampai 7 sampai 8. Coba Jose boleh bantu bacakah? Ya, 1 Raja-Raja pasal 1 Yes. ayat 7 sampai 8. Oke. Saya bacakan 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-7. Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Zeruya dan dengan Imam Abiatar dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei
dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sedikit konteks, coba baca ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Jose. Ayat yang pertama, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Nah, lanjut ayat yang kelima, Jose. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Betul, please. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Dan saudara, jadi ini jadi tadi kita udah baca nih ya. Dari kita udah dari 1 Samuel, 2 Samuel, kita tahu Abiatar udah ngikut dari zaman Saul ngeburu Daud, itu berarti belum jadi raja gitu. Belum, di gua masih Adulam muda, masih muda. Lalu setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel, Zadok masuk. Dan di akhir kehidupan Daud, setelah Daud menjadi tua, lanjut umurnya, salah satu anaknya mau meninggikan diri menjadi raja. Ini ada satu poin penting loh, saudara. Kita sebagai anak muda nggak bisa meninggikan diri, mempromosikan diri, mencari posisi dalam gereja. Iya. Kalau bukan kehendak Tuhan nggak akan bisa aja. Yes. Karena memang ternyata Tuhan berkehendak bukannya Adonia tapi Salomo. Yeah. Betul. Cuman ini masalahnya sekarang ini Abiatarnya ini nih. Ngikut gitu loh. Jadi dari ayat 7 ayat 8 Adonia berunding dengan Yoab, dia berunding dengan Imam Abiatar, mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Jadi saya ngelihat yang pertama kan jadi yang terakhir kan jadi yang pertama. Betul. Bukan berarti ketika kita masih muda, saudara ya, kita belajar, saudara. Tapi satu sisi di poin tertentu kita akan apa ya, ngenikung gitu loh, ngenikung. Dan itu di luar kehendak Tuhan. Dan sejak saat itu, saudara, Abiatar nanti kita akan baca ceritanya, saudara, selesai ya. Zadok naik, kenapa? Karena dikatakan Zadok tetap mengikut kepada Daud dan tidak memihak kepada Adonia. Karena menurut saya Zadok tahu rencana Tuhan itu adalah untuk Salomo. Iya. Nah, kita stop di sini dulu nih. Iya. Jadi saya merasa kenapa kita episode ini berbicara mengenai Gen Z, saudara? Karena kita ini dalam momen-momen transisi. Dalam 2 sampai 5 tahun ke depan, saya percaya bahkan bukan regenerasi seperti pelepasan tongkat estafet. Saya selalu menggaungkan intergenerasional, lintas generasi. Kenapa? Karena saya percaya kalau pemberian tongkat estafet ya tunggu tua dulu, lanjut usia baru dikasih. Tapi kalau saya pembawa api, kita memimpin lintas generasi, maka nggak perlu tunggu saya lanjut usia dulu. Kamu anak muda, kamu bisa ikut pimpin sama aku. Ayo bareng-bareng. Ayo om, istilahnya. Ayo pak, gitu loh. Nggak usah tunggu lanjut usia dulu. Ayo, aku ajarin sekarang. Mungkin mimpinnya di level otoritas ke pengawas rayon dulu. Kamu kan setiap ada perkara kecil dulu. Kamu pegang MK dulu. 1 MK bisa multiplikasi, nanti dipercaya jadi pengawas rayon, ketua rayon, pegang beberapa MK. Itu kan memimpin bersama. Betul. Tapi dipercaya dari usia muda. Satu prinsip yang harus diingat adalah otoritas tidak pernah diberikan kepada yang memberontak. Perselisihan beda pandang akan terjadi. Tapi yang dilakukan oleh Abiatar adalah Abiatar membelot. Ya, tidak ada berkat dari Daud. Sedangkan Daud juga sudah diselimuti kedinginan, berarti usianya sudah tua, badan fisiknya sudah tidak bisa berfungsi seperti biasa. Dan saya percaya ya memang pergantian itu tidak bisa dihindari. Itu harus terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah bekerja karena pemberontakan. Tuhan tidak pernah bekerja gini, nggak setuju cara pandang berbeda itu biasa. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu yang penting gitu. Tapi kalau caranya adalah untuk mensabotase atau caranya bahkan adalah untuk mempromosikan diri sebelum waktunya, itu bisa membawa kepada kesalahan. And there is no turning back buat Abiatar. Meskipun Adonia akhirnya sadar gitu. Aku bukan dipilih Tuhan. Dia bukan dipilih dan waktu itu rakyat berpihak sama Salomo. Dia minta maaf. Dia minta maaf karena dia mati nih. Kalau nggak dia minta maaf mati. Mati pasti. Tapi yang ngikut Adonia termasuk Abiatar sudah tidak punya kesempatan lagi. Nah, that's why we are interested dalam kehidupan Davis dan Jose. Maksudnya kalian kan melayani, bantu orang tua. Cuman kan saya percaya bukan hanya karena orang tua mau pendeta. Gitu kan. So kita penasaran maksudnya dengan kenapa sih kalian kok mau melayani gitu loh. Dari usia muda. Dari usia muda. Dan mungkin juga Jose sama Davis bisa cerita karena kalian juga Gen Z yang sudah mengalami beberapa kebangunan rohani ya. Beberapa kegerakan rohani yang pernah terjadi di bangsa Indonesia. Saudara kalau nggak tahu, Jose dan Davis bersama dengan orang tuanya, kalian pernah menyaksikan 80.000 orang
di satu pertemuan Satu pertemuan. KKR besar. Kalian alami itu. Wow. Kalian ada di dalam gereja yang jemaatnya 15.000 orang waktu itu. Wow. Bahkan lebih. Kalian sudah ada di dalam kegerakan-kegerakan. Bahkan waktu Benny Hinn ke Indonesia, Morris Cerullo ke Indonesia, Peter Youngren ke Indonesia. Kalian ada di situ kan? Can you share? Masih kecil berarti itu. Iya. Masih kecil, masih SD waktu itu. Ingat nggak? Oke, cerita dulu. Ya lumayan lah. Lumayan. Oke. Oke, coba cerita maksudnya. Coba cerita dulu yang kalian saksikan, kalian itu lihat apa sejak kasihan kecil tuh. Kalian ternyata udah bisa bilang dia terima banyak warisan rohani. Can you share please berdua? Ya. Oke, coba aku ya. Yes. Mungkin yang salah satu Davis paling ingat adalah di saat Benin datang ya. Oke. Waktu Benin datang pertama kali di Semarang, waktu itu kan langsung ke gereja kita dan seperti biasa dia akan bawa timnya sendiri dengan style worshipnya dia, style kebaktiannya dia, di mana dia akan dituntun dengan Roh Kudus sedemikian rupa. Pertemuan itu membuat Davis meskipun masih kecil, aku menyadari bahwa ternyata pribadi Roh Kudus itu bisa dikenal sedemikian rupa. Wow. Bahwa kehadirannya itu bukan hanya sebuah dongeng tapi sebuah realita yang kita bisa cicipi. Yang kita bisa alami. Maka dari itu dengan first encounter dengan Roh Kudus melalui hambanya Benny Hinn, di situ bahkan dari seorang anak kecil pun bisa menyadari there is something more dalam kehidupan ini. Yeah. Ada a taste of eternity yang aku bisa rasakan meskipun hanya dalam satu kebaktian itu ya. Iya. Wow. Dan sejak hari itu secara tidak sadar sih, waktu itu masih kecil soalnya. Secara tidak sadar itu Davis mulai suka doa, suka spend time dengan Tuhan meskipun itu tidak tahu itu apa. Sejujurnya kadang di kamar bisa, ya kadang kayak orang aneh sejujurnya bisa ngomong sendiri dan pada saat itu tidak mudeng artinya apa. Cuman terkadang ada dalam kesunyian itu waktu lagi sendirian atau lagi tidak ada banyak orang, tiba-tiba Davis bisa merasa ada sosok pribadi yang menemani Davis. Saya hanya ngajak ngobrol saja gitu terkadang, sesimpel itu. Tapi dari situ timbul sebuah haus dan lapar akan Tuhan yang lebih sejak kecil itu. Mau lanjut gitu. Lanjut? Tentang yang ini. Atau apapun deh. Kalau yang Benny ini jujur aja, waktu itu kan saya masih kecil banget. Dan saya hari itu tidak ada di ruang kebaktian. Karena saya lagi main di luar. Oke, ini interesting. Karena kalian umurnya sama, di kebaktian yang sama, tapi dampaknya beda. Ya. Nah, kalau kamu, apa yang kamu alami? How did you first encounter God? Bagaimana kamu pertama berjumpa dengan Tuhan? Apakah ada momen di kebaktian seperti Davis? Atau kalau kamu waktu itu yang mulai menarik kamu ke hadirat Tuhan itu apa, Jose? Cerita dari saat tahu kecil aja. Hari itu gembala kami di tengah ibadah, saya masih lupa SD mungkin. Oke. Bahkan lebih, mungkin kelas 1 kelas 2. Kelas 1 kelas 2 SD, gembala kami ini tiba-tiba altar call. Seperti bilang yang mau untuk orang tuanya yang mau menyerahkan anaknya sebagai hamba Tuhan. Oke. Bawa maju ke depan. Disitulah mama saya bawa saya ke depan. Dan di situ pertama kali merasakan jamahan Tuhan. Wow. Usia berapa? 7 tahun mungkin. 7 tahun? 6, 7 years old. Tiba-tiba itu kan saya anak SD. saya rebah di dalam hadirat Tuhan dan saya nangis. Dan tidak bisa dilupakan lah. Momen itu benar-benar membekas dalam hati saya. Since that day, sudah ada kerinduan untuk melayani. dan kamu betul-betul menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Mulai saat itu. Yes. Itu 7 tahun loh. 7 tahun. Walaupun nanti kedepannya saya mengalami banyak hal. Iya, iya. Correct. Iya. Tapi setidaknya sudah ada benih ilahi yang sudah ditanam duluan. Yes. Jadi saudara tahu nggak? Dari episode ini kalau ada orang tua yang datang, jangan anggap sepele ibadah di gereja lokalmu. Jangan anggap sepele pertemuan-pertemuan raya, pertemuan-pertemuan khusus, konferensi-konferensi. Bahkan yang tidak kamu sangka-sangka, di situ Tuhan menjumpai anak-anak kecil yang akan menjadi titik tolak perubahan perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan. Yang satu Davis alami di KKR besar. Berapa orang waktu itu datang waktu Benny Hinn di Semarang? Full mungkin 15,000.
Masuk salah sih. 12. Ya 12.000 mungkin. 12.000. Jose waktu di ibadah hari Minggu. Pada hari Minggu. Waktu Bapak Gembala sedang menyampaikan kebenaran firman dan ada altar call. Yes. Tapi dua-duanya saudara mengalami perjumpaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Di tengah-tengah komunitas kerajaan Allah. Pertemuan kudus orang percaya. Saudara, jangan berhenti bawa anak-anakmu ke dalam hadirat Tuhan. Ke pertemuan raya, ke ibadah-ibadah. Sebab Tuhan akan menjamah anak-anak kita. Bahkan di waktu-waktu yang kita tidak sangka. Tapi para orang tua memiliki peran ya. Perannya simple membawa anak-anak kita dan melibatkan anak-anak kita di dalam pertemuan-pertemuan kudus Tuhan ya. Jadi gak cuma ditaruh di Sunday school. Atau bahkan anak ditinggal di rumah. But bring them to the presence of God. That's awesome. Wow. Aku percaya sih makin kesini makin muda generasi muda perlu mencicipi hadirat Tuhan. Amin. Gitu loh. Mereka perlu merasakan dengan sendirinya dan bahwa stigma bahwa anak kecil nggak bisa merasakan tuh salah berarti. Salah. Stigma bahwa anak sekolah minggu tuh kayak masih kecil, masih nggak ngerti apa-apa. masih cupu. Ternyata mereka bisa mampu meresponi panggilan suara Roh Kudus sekalipun mungkin belum memahami secara full itu apa. Karena mereka juga belum melewati perjalanan hidup yang orang dewasa lewati gitu. Iya. And sometimes we're being unfair to the kids gitu karena mereka belum melewati perjalanan hidup. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa menjumpai mereka, bahkan memakai mereka dari masa kecil mereka. Ya. Nah, waktu Jose sama Davis mulai melayani, apakah ada faktor dipaksa orang tua? Pernah merasa terpaksa atau tidak? Kalau dari Davis pribadi bukan dipaksa tapi dihimbau. Tapi itu pun juga tidak membuahkan hasil. Kenapa? Karena waktu Davis diminta untuk melayani pun sekitar setahun 2 tahun Davis tidak mau. Iya. Bahkan untuk datang ke ibadah anak muda pun tetap Davis karena mungkin orang tua Davis kan juga waktu itu istilahnya di sana adalah penatua dan juga youth pastor. Davis sukanya kalau saudara pada tahu istilahnya ada green room. Jadi di dalam Davis pun ya dengerinnya dari green room. Jadi tidak ada niatan. Khotbahnya dari green room. Iya. Jadi benar-benar tidak ada niat apapun untuk melayani ibadah apalagi melayani pada saat itu. Ngikut aja wis pokoknya. Ikut aja. Tapi mungkin ini faktor kan Tuhan itu bisa memakai banyak begitu cara ya untuk membawa kita ke dalam rencananya. Salah satu yang membuat Davis itu melayani itu sejujurnya mungkin bisa mulai dari dorongan Roh Kudus tapi pada saat itu Davis belum sadar. Yang Davis paling ingat adalah waktu itu diajak sama Jose. Diajak sama Jose untuk ikut pelayanan sekolah minggu itu. Pelayanan sekolah minggu dan memang lagi cocok sama orang-orang yang di sana juga. Mulainya juga sederhana karena kan sama anak balita. Balita kan mereka enggak expect mainnya seperti orang orkestra, orang main show dan lain-lain. Nada fals pun mereka juga ikut nyanyi gitu. Iya. Mereka enggak ada yang menghakimi lah. Makanya waktu Davis melayani di situ merasa nyaman aja dan juga bisa bertumbuh di sana untuk melayani dan punya hati untuk melayani orang-orang. Wow. Gitu. Ini poin penting. Saudara, kita akan back and forth bolak-balik antara pengalaman dengan kehidupan Zadok. Iya. Ya, karena ada alasan kenapa kita memilih Zadok, saudara, hari ini. Iya. Karena satu, dari masa muda mereka juga kalian sudah masuk dalam pelayanan. Iya. Saya percaya Zadok mengikuti dari masa muda tuh. Betul. Dari Daud awal-awal sampai Daud usia tua. Karena dia juga anak imam. Dan dia anak imam. Correct. Itu yang aku mau highlight. Abiatar anak imam, Zadok anak imam. Dan kalian berdua adalah anak imam. Yeah. Papa mama tuh hamba Tuhan gitu loh. Betul. Ya sebetulnya sih saudara kalau kita mau tarik semua kita ya umat imamat yang rajani. Yes. Ya kita semua juga anak imam sebetulnya gitu loh. Cuman memang saya percaya ada panggilan-panggilan khusus bagi anak-anak yang orang tuanya melayani sebagai hamba Tuhan. Amin. Entah full time atau enggak full time, tapi there's just something special mengenai orang tua yang melayani begitu loh. Kalian pernah sebel nggak anak pendeta? Aku ada pengalaman, Pastor. Boleh. Jadi karena Papi ini kan punya banyak jabatan, bukan hanya youth pastor, tapi juga seorang penatua, juga seorang bukan kepala sekolah, ketua yayasan waktu itu. Jadi Davis dengan punya ayah jabatan sebanyak itu, akhirnya juga datang dengan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya adalah kadang dikucilin sama teman-teman sekolah, bahkan gini. Yang aku sampai tidak paham hingga hari ini adalah terkadang ada orang yang mungkin usianya sudah lebih dewasa ya, bahkan udah punya anak, gitu ya juga bisa menghina Davis entah kenapa. Loh,
Tapi udah lebih tua usianya. Ya mungkin seusia apa? Lah, Ya bukan gini, mungkin tidak menghina ya, cuma lebih nyindir lah. oh ya nyindir banyak. Bahasanya kalau orang Semarang anak pendeta. Oh. Jadi mungkin tapi karena Davis masih kecil, ya itu agak ngeluka ya, mau gimana pun ngelukai Davis juga. Dan sejak hari itu aku mengira bahwa pas jadi anak ambatan itu memang seperti ini ya. Maksudnya ada orang mesti ngeledek lah, ada orang yang salah paham, dikira ndak bisa disentuh nanti. Karena bayangin itu sudah ketua youth juga ketua yayasan. Jadi kalau Davis ke sekolah tuh kadang gini, misalnya ada case-case khusus kayak Davis misalnya ndak ikut devotion misalnya, atau apa, dikira karena sok suci, atau dikira karena sudah merasa tahu segalanya. Padahal mungkin sesimpel kebelet ke toilet mungkin, atau ya alasan yang wajar gitu. Oh kamu ke sekolah yang dimana papamu ketua yayasannya? Betul sekali. Mantap Dan ya. papamu waktu youth pastor tuh mimpin anak-anak muda berapa orang? 2000. 2000. Jadi ya kebayang sih ya. Kebayang. Pressure-nya. Tapi apa yang membuat kamu gak jadi kepahitan, Davis? Yang membuat Davis tak kepahitan, mungkin nanti Davis akan share lebih lagi. Cuman karena perjumpaan dengan Roh Kudus sih, itu mengubah banyak. Salah satunya juga banyak kepahitan tuh yang akhirnya Tuhan minta untuk hapus, Tuhan minta untuk ngampuni mereka, dan by proses akhirnya ketemu mereka pun sudah fine. Bener-bener nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa jengkel, nggak ada rasa mau balas dendam, dan bisa melihat mereka dengan kacamatanya Tuhan penuh dengan kasih. Amen. Wow. Amen. Wow. Bahkan kalau sekarang kalian melayani di dalam gereja, apakah kalian masih suka ya menghadapi cibiran-cibiran, remehan-remehan karena kalian masih muda, anak pendeta, masih ngalamin gak Jose sama Davis? Sejauh ini udah jarang sih. Jarang ya? Udah jarang. Udah ya. Tapi kalian berdua mengasihi semua orang dan kalian menghormati orang-orang lebih tua. Oh yes. Skeptik gak sama pelayanan, sama organisasi gereja? Kitanya Iya, atau kalian ya. skeptik? Kamu skeptik tak? Dari awal nggak pernah. Mungkin dari awal kelihatan nggak pernah skeptik sih. Emang dari awal. Meskipun ngalamin yang kayak begitu tadi. Yes. Kok bisa? Mungkin kalau ini spesial khusus dalam hidupnya kita karena memang anugerah Tuhan jaga kita ya, khusus ini ya. Oh, that's a Jadi very kita good answers. jadi kita nggak pernah merasa ada More perlawanan effort. seperti ini. Iya, more Effort harus menjadi anak gembala tuh pressure-nya seperti apa. Mungkin hanya sakit hati tapi ya tidak terlalu yang efeknya sampai menghancurkan banget. Yeah. Praise God. That's powerful. Dan kalian tetap menghormati pemimpin-pemimpin, menghormati rumah Tuhan dan mencintai gereja Tuhan ya. Wow, praise God. Thank God for that. Kalian bisa cerita sedikit juga, kalian pernah ngalamin pergerakan apa di dalam kebangunan rohani yang pernah terjadi di Indonesia? Kalian juga sempat cerita sama kita sedikit, kalian pernah ngalamin kebangunan rohani di sekolah kalian waktu itu? Yes. Oke. Nah gimana itu Jose? Kalau kebangunan rohani di sekolah kami itu sekolah yang dibangun oleh gereja kami ya. Oke. Hari itu sekolah yang dibangun oleh gereja kami. Di hari itu memang visi gembala kami membangun sekolah itu adalah untuk orang-orang yang orang-orang kurang mampu. Oke. Jadi memang sekolahnya dibangun dengan aku bisa bilang fasilitas yang sangat baik. Tapi untuk orang-orang yang nggak mampu, bener-bener dikasih beasiswa, diberi transportasi, bahkan diberi makan untuk orang-orang yang tidak bisa sekolah. Oke. Jadi bener-bener gembala kami fokusnya di situ. Oke. Dan dari situ mulailah akhir sebelum sebelum semuanya terjadi, muridnya itu sampai 5.000. 5.000 murid dari PG, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Akademik. bahkan ada akademiknya, ya 5.000 murid. Luar biasa. 5.000 dan rata-rata 80% ya Apa itu? adalah orang-orang yang nggak mampu, Nggak mampu. Oh ya. dan di Subsidi. subsidi semua. Dan hari itu yang menarik adalah di angkatan pertama ya divisi ya. Di angkatan pertama waktu itu kan ini membahas tentang kegerakan yang ada di dalam sekolah. Betul. Waktu itu Davis ini meskipun tidak saksi langsung yang melihat, tapi dari cerita yang kudengar adalah dulu sekolah ini pun dimulai karena Tuhan yang minta. Gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu gembala kita dapat sebuah visi dari Tuhan. Davis agak lupa ditanya gimana, tapi akhirnya dapat visi dari Tuhan untuk membangun sekolah ini untuk jadi berkat untuk bangsa. Akhirnya dari situ dibangunlah sekolah ini, terus
dari sekolah ini dibangun, banyak tiba-tiba fenomena rohani yang terjadi. Fenomena rohani ini apa? Jadi misalnya kayak di angkatan pertama, itu misalnya waktu itu kita lagi anak-anak SMA pada saat itu lagi devotion biasa. Tiba-tiba ada sebuah pengalaman supernatural, mereka melihat sosok Tuhan Yesus di atas. Mereka bingung. Di atas Ceiling. mungkin di atas ceiling gini. Oke. Tapi kalau tidak salah itu karena mungkin ceilingnya ada kacanya atau gimana, jadi mereka asumsinya adalah Tuhan Yesus lagi ada di langit. Akhirnya orang-orang tersebut yang ada di ruang devosi itu pada keluar semua, dan banyak dari mereka bersaksi pada saat mereka lihat ke atas, lihat sosok Tuhan Yesus. Gak Dan gak cuma satu orang. Enggak, cuma satu orang. Oke. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi banyak kegerakan rohani terjadi. Tiba-tiba dari teman Devi sama Jose ini cerita, Tuhan Roh Kudus itu bisa menyentuh hati anak-anak, bahkan guru-guru yang ada, tanpa manipulasi, tanpa inovasi manusia apapun. Meskipun mungkin inovasi manusia tidak apa-apa ya untuk kita mengakomodasi Roh Kudus, tapi ini benar-benar a pure move of the Spirit. Nggak ada musik, nggak ada gitar, nggak ada yang khotbah. Itu murid demi murid bisa nangis di kelas, Pastor. Tengah lagi pelajaran mungkin, atau mungkin free time ya. Dewi kurang tahu, cuman tiba-tiba ada satu anak nangis, terus nanti kedua nangis, ketiga nangis, keempat nangis. Dan nangis ini bukan karena nangis lagi melo lihat drama dan lain-lain. Ini benar-benar waktu di cross check lagi, memang mereka merasa disentuh dengan Tuhan. Wow. Tiba-tiba aja nggak ada chapel, nggak ada ibadah. Setelah kejadian itu, beberapa hari setelah itu atau berlangsung-langsung di kelas tiba-tiba orang dijamah Roh Kudus. Dijamah Roh Kudus, dan itu bisa nular dari kelas ke kelas. Dan dampaknya apa? Dampaknya akhirnya kalau kita ngomong secara sekuler pun, bahkan ada dari sekolah ini lahir orang-orang yang excellent, Pastor. Ada orang-orang yang menang olimpiade, ada orang-orang yang sekarang jadi atlet kelas dunia. Aku nggak bisa nyebut apa ya di sini, cuman bener-bener kalau di search di Instagramnya tuh, wah sudah millions of followers ya. Pasti. Sudah jutaan tuh. Dan itu lahir dari sekolah ini. Terus? Dan akhirnya banyak juga, bukan hanya academic excellence dan sekuler, yang kehidupan rohani pun juga banyak akhirnya dari situ secara tidak sadar, mungkin tidak sadar juga, tapi banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang menjabat bersama Dewi Jose itu lahir dari sekolah itu. Yang sekarang melayani di gereja ini. Lahir dari sekolah itu. Itu. Meskipun kita mungkin sempat dipencar waktu SMA, waktu SMP, tapi waktu kita ketemu lagi di hari Minggu di gereja, kita ingat bagaimana they vote. Gimana ya, kayak guru mengajarkan value demi value yang sangat bisa kita bilang militan ya. Benihnya sudah ditanam di saat itu. Di kebangunan rohani itu berlangsung berapa lama? Waduh, mungkin berapa lama ya? Berapa lamanya jujur agak lupa apa ya. Cuman cukup lama sampai kita aja masih inget. Dan akhirnya kadang sampai kalau tidak salah jam mata pelajaran itu bisa kepotong. Alasannya apa? Karena Roh Kudus lagi jalan anak-anak. Seriously. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Ya. Sampai ada orang tua yang komplain, ini kok isinya nangis-nangis semua, enggak ada pelajarannya sama sekali. Orang tua ngomong begitu. Ada yang komplain, Pastor. Kok ke sekolah anakku malah nangis-nangis. Bukannya belajar, tapi dijamah Roh Kudus. Dan banyak orang yang belum pernah berjumpa dengan kasih Yesus, ngalamin kasih Yesus di situ. Karena itu orang-orangnya kan dari antah berantah, nggak semua Kristen, Pastor. Dan tidak semua Kristen. Dan itu nggak bisa di-deny. Dan karena nggak ada yang khotbah, nggak ada yang mengindoktrinasi toh. Tiba-tiba Roh Kudus turun, hadirat Tuhan turun dan menjamah. Ya itu kata Davis tadi, anugerah. Iya. Anugerah. Nah, coba kalian cerita lagi. Itu salah satu hal yang ada penglihatan ya, Tuhan Yesus di langit-langit. Ada lagi nggak yang pernah terjadi yang kalian tahu itu sangat signifikan gitu? Pengalaman-pengalaman supranatural yang ini dialami sama Gen Z, bukan Gen Baby Boomers. Mungkin yang recently aja, Pastor. Yang mungkin sekitar tahun 2014 sampai 2016, Davis nggak bisa spesifik, tapi di antara tahun-tahun ini tuh ada sebuah acara, Pastor, diselenggarakan di gereja lama kita, dan waktu itu yang hadir 80.000 yang tadi sempat disebut itu. Di acara itu waktu itu cuacanya tuh mendung dan bener-bener gelap semua, dan acara ini kan 80.000, jadi bayangin open field, lapangan terbuka. Pakai tenda, tapi tendanya pun bukan tenda, itu paranet. Iya, paranet ya bahasanya. Paranet. Tembus air itu. Tembus pasti, karena kan lubang-lubang semua kan. Lah, tapi
Waktu itu kita tuh kalau tidak salah gerejanya kita kayak menyewa beberapa tempat penginapan di dekat-dekat open field itu, dan orang-orang yang menjaga tempat-tempat itu bersaksi, Pastor. Mereka melihat di atas kita semua ini tuh ada sebuah dome, ada sebuah kayak lapisan yang bisa menutup satu area itu, dan tidak ada yang kena hujan sama sekali. Dan bahkan kalau yang pintar parkirnya yang deket dome-nya itu supaya tidak kehujanan mobilnya nanti. Oh gitu. Iya. Tapi sekitarnya hujan. Sekitarnya hujan, jadi bisa dilihat perbatasannya antara air sama kering ring. Ya. Oh. Air dan kering kayak bundar gitu. Dan kalian saksikan Yes. dengan Kita saksikan. mata kepala kalian Yes, sendiri. betul. Kalian pelayanan apa itu di tengah 80.000 orang? Saya jadi choir. Oke. Jadi choir, mungkin ada berapa? 1.000 orang mungkin jadi choir. Wow. 1.000 orang jadi choir. Davis Jadi usher. dekar. Ya, jadi usher. Jadi usher. Terus? Akhirnya mungkin ini pengalaman supernatural agak shocking, tapi aku berharap saudara-saudara bisa percaya. Waktu itu kan ada dome-nya tuh, Pastor. Ada dome-nya yang menutupi, Yang gak kelihatan Yes. ya. yang Like a dome. sejujurnya kelihatan loh. Oh, itu kelihatan. ada bentuknya. Tapi- Ada manifestasinya. Ada kayak Kayak awan, kayak awan. Makanya kan orang-orang yang di penginapan sekitar itu kan bisa lihat. Oh. Karena Yang ada di penampakannya. yang di luar. Di luar outdoornya itu. Jadi ada bentuknya, tapi Ada itu bukan bentuknya. karena ada terpal atau apa yang bentuknya dom, nggak ada ya. Bukan. Oke. Mungkin asumsinya pada saat itu adalah ada awan. Oke. Tapi kan awannya agak lucu, kenapa bisa ngitarinya pas di daerahnya kita aja. Yes. Iya. Exactly di situ. Terus? Akhirnya waktu itu kita acara sampai malam. Terus Sampai sore. sampai sore. Akhirnya waktu doa penutup selesai, Amin. itu ngomong sekali amin, bener-bener itu dom buka langsung, itu banjir di mana-mana, itu langsung kayak Itu satu air field. tumpah. Satu field itu kan tanah ya. tanah. Jadi kena hujan itu jadi lumpur semua Iya, itu. Dan semua sepatu-sepatu. Sepatu kotor, sepatu hilang, kaos kaki hilang, Dan sepatu itu momen bau. amin. Momen amin sebelumnya kering. Kering. Oh, bukan. Waktu itu Dewi ingat. Waktu sudah mendekati doa Mendekati penutup, amin, itu mendekati mulai amin, udah gerimis. gerimis. Gerimis, das. Oke. Das. Ngomong amin langsung akhirnya hujan tuh keluar. Oke. Itu kalian saksikan. Ya. Yes. Kalian alami bahwa Tuhan hadir ya di tengah-tengah umatnya ya. Wow. Satu yang bisa saya tarik sih setidaknya bahwa generasi ini masih butuh dan perlu mengalami lawatan Roh Kudus yang nyata. Yeah. Seperti itu lagi. Yes. Kita nggak bisa mengambil that privilege pengaruh dari mereka begitu loh. Yes. Hanya karena gereja trauma dengan pengalaman-pengalaman profetik, hanya karena gereja mungkin jadi merasa udah deh kita udah cukup yang gitu-gituan. Sekarang kita kembali lagi aja deh firman aja. Buset, loh, justru kan tema podcast kita kan kuat dalam firman, kuat Dipimpin dalam oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Jadi maksudnya adalah kita nggak bisa, jangan kita orang-orang Pentakostal karismatik yang sudah mencicipi karunia-karunia Roh Kudus, Yeah. kita malah sekarang jadi enggak Apatis. jadi apatis, jadi seperti bukan orang Pentakostal karismatik begitu Yes. loh. And we have nothing to apologize Dan for. kita jadi merasa malu, kita minta maaf, sorry ya saya jadi orang Pentakostal, sorry ya. Saya bilang apa yang perlu diminta maafkan Come begitu on. loh. Yang Yeah. ada adalah oke, kita mencicipi karunia Roh Kudus, kita belajar firman, tapi jangan sampai karena kita belajar firman, rohnya kita matikan Yeah. gitu loh. Kalau perlu dua-duanya kita naikkan. Yes. Rohnya ya tetap, doanya ya tetap. Ya kita belajar firman juga harus. Yes. Tapi jangan sampai firman sama roh ini malah saling apa ya, kok kayak nggak bisa bertumbuh bersama-sama begitu. Yes. Iya. Itu sih yang bisa mungkin aku kalau mau komen dari Wow, pengalaman ini. that is powerful. Dan menunjukkan bahwa Tuhan masih bekerja dan jangan sampai generasi yang lebih tua, ternyata kita yang menahan anak-anak kita dari mengalami perjumpaan-perjumpaan supranatural. Karena kalian nggak bisa saksikan itu kalau pertemuan 80.000 orang itu nggak diadakan. Dan ada pemimpin-pemimpin yang bayar harga, orang tua kalian juga bayar harga. Tapi kalian pun generasi yang selanjutnya juga akhirnya menerima dan mendapatkan sebuah warisan. Nah kalau Jose sama Davis bisa cerita, pengalaman kalian untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, Jose gimana tuh? Kepenuhan Roh Kudus. Umur berapa, kapan? Jujur kalau kepenuhan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh, Iya? dengan itu kalau itu jujur specific time di mana saya nggak ingat. Oke. Karena it just came naturally. Oke. Nggak tahu, mungkin tengah-tengah worship atau apa. Tapi berarti dari kecil atau kira-kira SMP. Oke. Pas saya pertama kali pelayanan choir. Oke. Pasti. Di situ kamu ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Iya. Entah Kamu terima kenapa. bahasa Yes. doamu. Yes. Praying in the Spirit. Ya. Tapi kalau kepenuhan Roh Kudus secara pribadi, lahir baru, berarti
lahir baru dan menerima bahasa roh saya Pisahkan, ya. beda waktu kalau Ya. dalam hidup saya. Saya lahir baru di tahun 2020. Jadi itu cukup lama setelah mungkin saya menerima bahasa roh, setelah saya mungkin pelayanan dan lain-lain. Kalau lahir baru saya itu tahun 2020 ketika saya udah tahu kebenaran, saya udah baca Alkitab dan lain-lain, tapi hidup saya masih kacau balau. Saya sebagai anak hamba Tuhan pun masih hidupnya duniawi. Tunggu. This is wonderful. Yes. Kamu udah alamin ngelihat banyak hal terjadi secara Oh, supranatural. Kamu dilawat Roh Kudus waktu kamu masih kecil dibawa ke altar. Yes. Kamu ngalamin kepenuhan roh. Yes. Bahkan kamu juga bisa dibilang melayani. Yeah. Tapi kamu mengalami kelahiran baru dengan kamu menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan dan menjadikan Yesus Yeah. sebagai Tuhan juru selamat pribadimu itu terjadi setelah. Come on. Jadi tidak bisa disamakan. Iya. Hal itu. Kamu udah cicipi kebaikan Tuhan, kamu cicipi kemuliaan Tuhan, tapi kamu belum Saya pernah melihat. kamu melihat sendiri. Yes. Dan kamu di situ kamu nggak bisa deny ada Tuhan di sana. Kamu ngalami kasih Tuhan, lawatan Tuhan, tapi kamu belum mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus Yes, sepenuhnya. that's it. Come on. Dan itu terjadi di tahun 2020 gimana Tahun ceritanya? 2020 bulan September mungkin. September 2020 September itu masih COVID ya, masih COVID. Saya nggak bisa ketemu sama teman-teman sekolah saya. Dan hari itu saya sendirian di rumah. Sebelumnya kita kumpul sama mungkin teman-teman sekolah yang bisa dibilang tidak membawa saya ke jalan yang benar. Habis itu ada bahkan teman-teman gereja sendiri. Teman-teman gereja saya, komsel saya yang seharusnya menjadi safe circle, malah justru kita melakukan dosa bersama gitu. Oke. Kita hidup rusak bersama gitu. Oke. Padahal satu komsel gitu. Tapi setelah COVID dan lain-lain ada pergolakan lah. Di tengah-tengah peristiwa itu ada sebuah pergolakan. Ada yang memberontak kepada pemimpin, keluar dari komsel, nggak mau komsel lagi dan lain-lain. Dan disitulah di momen saya harus memutuskan. Mau ikut yang mana? Saya harus ikut yang mana. Terus? Awalnya saya ikut yang memberontak itu. Iya. Saya ikut yang berontak, saya pergi hidup gak karuan dan lain-lain. Orang tua saya nggak tahu. Mereka taunya saya pelayanan, mereka taunya saya ketua komsel, mereka taunya saya di gereja. Padahal pulang dari gereja kemana mereka nggak tahu. Oke. Dan hari itu di tengah-tengah itu tiba-tiba di satu tempat di rumah teman saya itu saya dijamah Roh Kudus. Itu lagi ini meja ini penuh rokok, alkohol, judi, apapun lah. Kita lagi Di situ kumpul. Roh Kudus jamah. Yes. Tiba-tiba di dalam hati saya karena saya percaya ada benih Yang sudah yang ditabur. udah ditabur. Let's share. That's so powerful, man. Ada benih yang sudah ditabur di mana Roh Kudus berbicara pada saya hari itu di meja itu. Di meja seperti ini. Kita lagi sofa, gini lagi. Wah, nggak Pokoknya karuan. duniawi lah. Duniawi. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Masuk ke kamar. Hari itu kamarnya kan kita satu barengan. Aku harus ambil selimut tutupin semua ini. Aku harus ambil earphone. Roh Kudus aku percaya itu Roh Kudus. Listen to worship music and read the Bible. Dan baca Alkitab. Hari itu aku cuma baca Alkitab, dengerin worship musik yang lain. Wah, kacau. Dan hari itu aku menutup sesi itu dengan aku berdoa, Tuhan, potong semua ranting yang gak berguna dalam hidupku. And from that moment, it's anugerah Tuhan, dimana kayak aku nggak effort buat aku ngelepas mereka, tapi tiba-tiba kayak one by one, kayak I nggak connect lagi sama orang-orang yang connect salah. lagi. Dan saya harus membayar harganya, dimana saya harus sendiri selama 3 bulan, no one, nggak punya teman, no one, karena itu COVID di rumah sendirian. Iya. Nggak ada yang di call, nggak ada yang diajak main games dan lain-lain. 3 months saya sendirian sampai akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Wow. Disitulah saya mengalami lahir baru saya. I think there's a biblical precedent ya Pastor Dio ya. Saul pun yang penuh dengan roh, bahkan bisa bernubuat dengan para nabi.
Tapi dia mengakhiri kehidupannya Dengan daging. dengan daging gitu. Ada orang-orang yang sudah mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, melayani. Tapi ternyata kelahiran baru atau seseorang yang diperdamaikan dengan Allah. Itu waktu seseorang mengambil keputusan. Yes. That decision to follow Jesus, untuk mengikuti Yesus. Jadi itu juga menjadi sebuah peringatan kepada kita bahwa aktivitas gereja tidak menunjukkan bahwa kita pengikut Kristus. Yeah. Tapi bukan berarti dengan semua aktivitas gereja, dengan semua pelayanan kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Tapi kasih karunia Tuhan tetap ada di situ. Dan kamu juga menerima benih ilahi dari orang tuamu, dari lingkungan di mana kamu berada sejak kecil. Dan di situ Tuhan ya akhirnya membawa kamu kepada satu titik di mana kamu harus membuat keputusan dengan Tuhan. Ada juga yang banyak mengalami dan seringkali yang kita dengar mungkin orang yang ngalamin yang kamu alami tahun 2020 dulu, baru setelah itu pengalaman-pengalaman yang kamu alami sebelum tahun 2020. Tapi di situ Tuhan tetap berdaulat gitu. Karunia tetap bisa ada, manifestasi kuasa dan kasih Tuhan tetap bisa ada. Tapi itu tidak menjamin kecuali kita membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Kalau Davis gimana? Kamu pengalamannya beda. Waktu kamu terima kepenuhan roh, kamu terima bahasa doamu, praying in the spirit. Beda banget ini. Beda sih. Tetap Davis flashback ke tahun 2020 awal. Sama 2020. Waktu itu tahun 2020 COVID juga. COVID dan Davis itu gini, mungkin karena sifat personality Davis itu mungkin agak berbeda dengan Jose. Kok Jose mungkin akal masih bisa karena mungkin anaknya secara tidak tahu ya tampangnya atau secara personality lebih cocok. Kok Davis itu mau rusak pun tidak cocok karena orangnya tidak bisa ngomong, bisa bergaul, mau ikut vape pasti nanti keselak atau apa. Jadi bener-bener tidak cocok. Mungkin itu cara Tuhan untuk meroteksi hidup Davis juga aku rasa. Sejak merenung tentang itu. Tapi karena Davis juga rusak nggak bisa. Tapi dengan Tuhan pun tidak serius. Akhirnya Davis menemukan solusi ketiga yaitu untuk mengisolasi diri sendiri. Nah, Jose izin cerita tidak apa-apa? Silakan. Waktu itu salah satu anak MK-nya Jose adalah saya, Davis. Ini jadi Davis ini tuh waktu itu mungkin bukan hanya anak MK, aku co-leader ya waktu itu ya. Iya. Wakil ketua. Komsel. Ketua Komsel. Dan waktu itu karena satu sisi Davis sama Tuhan tidak serius dan juga alasannya Davis pada saat itu karena melihat ketua MK-nya juga lagi hidupnya tidak well, akhirnya Davis memutuskan untuk keluar dari MK pelan-pelan. Menyendiri aja. Menyendiri, tapi tidak officially ya. Cuman hanya di grup MK masih ada, tapi aku benar-benar menyendiri dan akhirnya habis COVID Davis itu kan tidak bisa ke siapa-siapa. Karena orangnya juga pendiam, mau call sama teman tidak bisa, mau ngechat sama siapa nggak bisa, MK udah lama tidak balik. Davis dalam point of desperation karena manusia itu kan juga makhluk sosial, dimana dia mau sependiam apapun dia butuh cerita, butuh untuk berekspresi. Davis sudah tidak punya siapa-siapa waktu itu. Mau cerita dengan orang tua pun belum cocok pada saat itu. Nah akhirnya sampai ke satu titik Davis tuh dalam moment of frustration itu bertanya sama papi waktu itu, loh Pi, Tuhan itu ada gak sih dalam hidupku? Sejujurnya ini bukan pertanyaan karena aku sedang dalam deep contemplation, dalam perenungan yang begitu dalam. Itu cuman hanya frustasiku di awal karena aku merasa kok hidup tuh kok seperti ini aja. Padahal kamu udah pelayanan. Sudah pelayanan. Co-leader di MK. Betul. Dan main musik. Main musik di sekolah minggu. Anak pendeta. Menyaksikan 80,000 orang dan mujizat itu semua. Yes. Setelah itu semua. Akhirnya waktu Davis bertanya itu papi pun terdiam, enggak menjawab apa-apa. Lalu Davis pergi ke kamar mandi, mau sikat gigi, habis itu mau siap-siap untuk tidur. Tiba-tiba di tengah lagi sikat gigi itu di kamar mandi, itu ada pribadi yang sudah lama tidak aku jumpai. Tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut dan menjamah Davis instantly in that place. How do you know pribadi itu masuk ke dalam ruangan itu? Karena kan sebelumnya sudah pernah ngalami. Kamu ngelihat maksudnya? Oh bukan, Davis hanya merasakan. Hanya bisa sense his presence bahwa dia ada di situ. Waktu itu Davis merasakan kehadiran Roh Kudus dan tiba-tiba ada sebuah conviction yang keluar dari hatiku, mungkin karena benih itu juga yang pernah ditanam dari dahulu. Tiba-tiba sebuah conviction ini keluar bahwa, ayo Davis, sekarang kamu hidup buat aku. Sejak itu benar-benar 180 derajat berubah. Bahkan gini, ada orang-orang yang Davis perhatikan tuh
proses transformasinya dengan Roh Kudus ada yang sejujurnya cukup slow. Mungkin ada beberapa hal yang mereka harus perbaiki dalam hidup mereka meskipun mereka pernah mengalami Roh Kudus. Tapi in my case ada beberapa sifat yang dalam hidupku tiba-tiba langsung dirombak ulang. Suddenly berubah langsung. Ini supernatural power lah. Yeah. Tiba-tiba Such such as Davis tuh enggak berani ngomong seperti ini, Pastor. Aku akan sangat ketakutan. Yeah. Keringat Dulu nggak dingin. begini. Nggak bisa. Nggak mungkin. Ngerangkai kata-kata seperti ini, ngomong dengan confident. Nggak Terus kalau misalnya duduk tenang seperti ini, dulu Davis akan wah sudahlah. Bener-bener kalau orang sekarang ngomongnya introvert mentok lah. Yes. Introvert mentok. Iya. Rata kanan introvert. Yes, Rata pokoknya kanan rata-rata. introvert. Ya begitulah semua istilahnya itu benar itu. Mungkin dengan segala kelemahannya pada saat itu bisa dideskripsikan Davis itu apa tadi rata kanan introvert? Iya, Ya itu. Introvert banget. Nah, tiba-tiba benar-benar dirombak sifatnya Davis instantly, Pastor. Meskipun dari situ masih ada beberapa karakter yang harus diperbaiki, tapi ada these changes yang membuat Davis tuh ngerti, oh this is my first, maybe not first, tapi my first prominent encounter with the Holy Spirit. That life-changing moment ya. Yeah, that You life-changing. made like a covenant. Padahal kamu pernah berjumpa dengan pribadi ini, kamu pernah alami pribadi ini. Tapi that day you made a covenant. You know, saya jadi keinget yang Pastor Dio katakan. You know, I think there's a prophecy yang kita bisa sampaikan prophetically tentang Zadok. Zadok itu bukan calon imam besar loh itu. Tapi he was the right person at the right time. Waktu karena imam besar kan sampai mati. Iya. Zadok nggak punya kesempatan sebetulnya jadi imam besar. Tapi Zadok mempersiapkan dirinya. Meskipun dia tidak mempersiapkan dirinya untuk jadi imam besar. Tapi dia berjalan dengan Tuhan. Dan seketika waktu Abiatar membuat kesalahan. Zadok sudah siap untuk meresponi panggilan Tuhan. And I feel kayak kita mau ngomong sama Gen Z. Mungkin sekarang kita lihat Gen Z banyak problemnya. Banyak Gen Z yang lagi ngalamin. Mungkin ada kepalsuan-kepalsuan tanda kutip yang kalian juga lagi struggle seperti yang dialami Josie dan Davis. Tapi kalau kamu mau membuka hatimu untuk pribadi Tuhan, hadir dalam hidupmu, kamu udah ada di dalam keluarga yang mengikut Kristus, kamu mungkin gak ngerti semuanya, kamu masih mengalami ada struggle, tapi you know what? Kami mau deklarasikan bahwa the generation of Z, ini bukan generasi yang tertidur, suddenly Tuhan akan mulai bangkitkan. The Zadoks will arise. Amen. Amin. And Tuhan akan pakai Gen Z bahkan untuk melucuti orang-orang berhikmat. Sebab yang dianggap remeh, yang dianggap sepele, yang dianggap rusak, Amen. di situ Tuhan akan nyatakan kemuliaan. Amen. Come on. Yeah. Saya percaya sih kalau kita mau kembali ya kepada cerita Zadok ya. Tadi kan kita sudah dengar kesaksian ya banyak. Kalau saya berusaha menghubungkan saudara antara kehidupan Zadok. Zadok itu ya second layer. Dia bukan raja, dia bukan. Ya dia melayani dalam keimamannya saja. Iya. Gitu loh. Tapi dia setia di situ. Seperti tadi kayaknya kalau ada yang sama dari kehidupan kalian adalah kalau dari Zadok ya, kalau saya boleh hubungkan begitu, ketika ada kesempatan untuk rusak seperti Abiatar, dia nggak memilih untuk ikutan rusak. Iya. Bahkan dia memilih ya udah saya nggak ikutan deh. Dan Abiatar ada di dalam hadirat Tuhan loh. Abiatar familiar dengan hadirat Tuhan. Abiatar juga ada dalam hadirat Tuhan. Dan Abiatar juga ngikut Daud. Berarti Abiatar juga ngikut melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Mujizat-mujizat yang dialami Daud, Abiatar ada di situ. Iya. Waktu Tuhan berbicara buat bangsa, mungkin waktu-waktu itu Tuhan bicaranya ya lewat Abiatar. Iya. But yet decision. Tapi keputusan yang diambil oleh seseorang itu Tuhan hargai dan Tuhan lihat. Iya. Keputusan ketika generasi muda di gereja lokal saudara manapun, ketika engkau mengikut gembalamu, setiap pertimbangan hati itu Tuhan perhatikan. Iya. Ketulusan kita dalam melayani yang dimana orang nggak ada yang tahu, Betul. itu Tuhan perhatikan. Yeah. Dan Tuhan sampai sebegitu pedulinya. Sampai Tuhan sendiri tadi Pastor Michael mengingatkan dalam Yehezkiel pasal 44, akhirnya yang ditulis adalah the sons of the Zadok. Iya. Anak-anaknya Zadok yang akan melayani dalam rumahku selama-lamanya. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Hanya karena bapaknya Zadok itu Benar. mengambil sebuah keputusan. Yeah. Ada consequences, ada reperkusi dari sebuah keputusan yang mengakibatkan dampak kepada lintas generasi, saudara. Iya. Karena kalau saudara perhatikan, Abiatar dicopot dari jabatan imam, tertulis dalam Alkitab untuk menggenapi
penghakiman Allah kepada keluarga Eli. Iya. Ternyata Abiatar tuh keturunan Eli. Yang dimana kata Tuhan, karena Eli kamu, karena Hofni dan Pinehas, dan kamu istilahnya menajiskan persembahan dalam rumahku, keturunanmu tidak akan selama-lamanya melayani di hadapanku. Iya. Jadi bagi orang tua di tempat ini, bagi generasi muda di tempat ini, ada satu poin penting. Apa yang saudara lakukan dalam generasimu itu penting karena berdampak pada generasi anak-anakmu. Amen. Gitu. Saya rasa Davis dan Jose nggak akan duduk di sini kalau bukan karena pengorbanan daripada orang tua Orang tua kalian. Jadi kalian. orang tua pun juga mengambil peran penting begitu loh. Dan gembala kalian, gereja lokal di mana kalian bertumbuh, Itu juga penting. penting banget. Gitu loh. Jadi kita mau bilang kepada generasi muda di luar sana, saudara belajar untuk mulai menimbang segenap keputusan, entah saudara mau keluar dari gereja atau mau tetap dalam gereja, itu kan saudara yang memutuskan gitu loh. Betul. Saudara mau ke Python apa enggak ke itu keputusan saudara It's gitu up loh. to you. Saudara mau marah, saudara mau dunia bisa kasih kan, when life gives you lemon, what are you gonna do about it? Iya. Ya, Oke, dunia bakal membuat saudara kepahitan, kecewa, marah, apa Yes. segala macam. Termasuk Davis bisa aja kecewa dan marah dan tidak mau pelayanan ketika melihat di MK-nya itu kok MK-ku jadi begini sih semuanya. Udahlah, aku nggak usah pelayanan lagi lah. Apaan ini orang Kristen? Jadi waktu si Jose rusak kamu juga tahu ya. Tahu. Iya. Pemimpinku rusak. Jadi maksud aku kan itu satu keputusan. Iya. Memang waktu itu dia mengambil keputusan menyendiri. Isolasi. Tapi di situ Tuhan tangkep. Betul. Jadi saya juga mau bilang kepada generasi muda di luar sana, segelap apapun hidup saudara, kalau saudara bilang sama Tuhan aja, doa sama Tuhan, Tuhan tangkep aku dong, tangkep aku dong Tuhan, aku ini lagi terjebak dalam pergaulan bebas, aku terjebak dalam apapun, keduniawian, kedagingan, dan aku nggak bisa keluar, Tuhan tangkep aku. Yeah. Saya yakin Tuhan pasti tangkap saudara. Amen. Gitu. That's powerful. And I think Pastor we're gonna do another episode karena Davis dan Jose dua-duanya juga mengalami kebangunan rohani ya. Ini kali ini nanti di episode yang berikutnya mereka akan bercerita bagaimana Tuhan melawat Gen Z online Yes. di rumah masing-masing, pertobatan massal terjadi. Tiba-tiba anak-anak muda, setelah lawatan tuh berapa anak-anak muda yang tiba-tiba masuk di dalam gereja kalian? Hundreds. Ratusan. 300, 400. Dalam kurun waktu? Dalam kurun waktu mungkin beberapa bulan. Yeah, months. Wow. That's we're gonna hear. Oke. Kita akan dengar di episode yang berikutnya. Alright, saudara. So itu untuk episode kali ini. Sekali lagi saudara, please drop your comments and thoughts, saudara. Pertanyaan apapun, Iya. saudara bisa tulis di bawah. Dan kalau belum subscribe, please subscribe, saudara. Subscribe. Dan share link ini kalau ini memberkati saudara, supaya bisa juga memberkati orang lain. Oke, God bless you. See you next time. Bye.